Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Jadi saya baru aja beli HP Redmi Note 13 ini guys. Dan dapat harga murah cuma sekitar 1,9 jutaan. Kondisi baru ya. Yang dimana waktu pertama kali launching sekitar bulan Februari tahun ini, itu harganya 2,5 juta kembali 1000 guys. Jadi udah sekitar 6 bulanan ya, harga HP ini turun kisaran 500 ribuan. Tapi sebenarnya di official store-nya Xiaomi itu harganya masih 2,1 jutaan. Dan karena saya beli di Shopee, jadi dapat diskon 200 ribuan. Lumayan kan? Jadi tipsnya buat kalian kalau mau beli HP online, beli aja di Shopee tanggal 25 setiap bulannya. Karena di situ banyak promo diskon dan cashback yang nominalnya lumayan. Dan tentu saja HP-nya original, baru dan segel box. Videonya juga udah saya unboxing dan ada di channel ini sebelum video ini ya. Dan untuk kondisinya mulus seperti ini. Di bagian depan ada layar 6,67 inch dengan Corning Gorilla Glass 5. Dan di atasnya ada kamera depan 16 megapiksel. Dan di layar bagian bawah juga ada fingerprintnya guys. Jadi udah nggak campur sama tombol power ya. Dan di bagian belakang ada triple kamera yang bentuknya seperti ini. Ada kamera utama 108 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan juga ada lampu flash yang sedikit lebih besar ya dari biasanya. Lalu di bagian kanan ada tombol volume dan power. Fingerprintnya udah pindah ke dalam layar tadi. Kemudian di sebelah atas ada lubang headset, speaker kedua, ya jadi HP ini udah dual speaker. Kemudian ada infrared blaster dan ada lubang mikrofon atau secondary mic. Di sisi kiri juga udah nggak ada apa-apa ya guys. Yang biasanya ada tempat SIM card itu udah pindah ke bagian bawah. Nah seperti ini. Jadi satu sama speaker, mikrofon, lubang USB charger, dan SIM tray-nya. Untuk SIM tray-nya ini masih hybrid ya guys. Jadi harus pilih antara pakai dual SIM atau kartu memori. Saya jadi ingat masa-masa pakai Redmi 4X kalau masih hybrid gini. Tapi di sini saya akan pakai dual SIM karena memorinya juga udah lumayan besar atau masih bisa pakai OTG juga guys. BTW backdoor sama frame-nya ini atau bodinya semuanya pakai plastik ya. Walaupun seperti kaca tapi ini plastik guys. Makanya terlihat jelas bekas sidik jari di backdoor-nya. Dan inilah tampilan home screen dari Redmi Note 13. BTW ini udah saya setup ganti tema dan menambahkan widget pakai aplikasi pihak ketiga. Untuk tutorialnya juga ada di channel ini. Oke, sekarang kita masuk ke setelan tentang telepon. Dan HP ini masih menggunakan MIUI 14.0.5 Indonesia stabil ya. Dan rencananya akan saya pindah ke global. Dengan basis Android 13 dan patch keamanannya 1 Maret 2024. Untuk rasio layarnya di sini juga udah support 120 Hz. Lalu ada fitur NFC dan Dolby Atmos juga. Di bagian kamera juga masih ada fitur Pro dengan ultra wide. Tapi sayangnya ini hanya bisa untuk foto, tidak ada video, sama seperti Redmi Note 12. Padahal di Redmi Note 11, Redmi Note 10, Redmi Note 9, dan Redmi Note 8 itu sudah ada fitur video Pro-nya. Jadi makin kesini makin downgrade ya. Tapi tenang aja, karena masih bisa pakai aplikasi kamera pihak ketiga seperti Gcam, atau kalau tidak mau ribet, bisa download Open Camera di Play Store. Dan untuk hasil kameranya seperti ini. Inilah hasil perekaman video dari Redmi Note 13. Ini saya pakai resolusi 1080x30 fps. Dan ini resolusi maksimalnya ya. Dan inilah hasil suara dari mikrofonnya jika ada kebisingan atau suara keras seperti karnaval ini. Untuk speknya sendiri, menurut saya ini juga udah terbilang lumayan di harga segini. HP ini pakai chipset Snapdragon 685, CPU octa-core 2,8 GHz, GPU-nya Adreno 610, RAM-nya 8 GB, internal UFS 128 GB, dengan layar 6,67 inch AMOLED display. Jaringannya masih 4G, baterainya udah 5000 mAh dan support 33 Watt fast charging. Dan menggunakan MIUI bawaan di MIUI 14 dengan basis Android 13. Tapi sebenarnya juga udah dapat updatean ke HyperOS, tapi nggak akan saya update ya, karena menurut pengalaman saya menggunakan HP Xiaomi, saya lebih nyaman di OS bawaannya.
Karena layarnya gede dan refresh rate-nya ini bisa sampai 120 Hz, jadi udah enak lah menurut saya. Model layarnya ini pakai punch hole gitu dan bezelnya juga udah cukup tipis. Dan karena udah pakai AMOLED, kualitas warna dan sudut pandangnya ini enak banget buat nonton video. Bahkan kecerahannya itu bisa sampai 1800 nits, jadi dipakai di luar ruangan yang terik masih kelihatan. Untuk audionya ini juga udah dual speaker, dan dua-duanya juga udah cukup kenceng. Ditambah ada fitur Dolby Atmos-nya juga, suaranya jadi makin lebih nendang dibanding Redmi Note 11 yang sama-sama udah dual speaker. Oke, dengan spek kayak gitu, HP ini bisa dapat skor Antutu benchmark di 360 ribuan. Terus kecepatan memori internalnya untuk baca bisa sampai 1017 dan tulisnya 796 MB per second. Lalu untuk terpakainya di sini 50,4 GB, yang kebanyakan itu aplikasi dan data dan juga sistem. Dan tersedia 77,6 GB dari total penyimpanan 128 GB. Untuk RAM-nya sendiri tersedia 5,1 GB dari total memori 8 GB. Walaupun sebenarnya juga masih ada fitur penambahan memori sampai 8 GB ya, tapi di sini saya matikan. Tapi kalau di AIDA 64, di sini total penyimpanannya terbaca 107,31 GB dan tersedia 72,25 GB. Jadi selisih sekitar 21 GB ya. Dan RAM-nya 7600 MB atau 7,6 GB dan sisanya 4,4 GB. Berarti terpakainya sekitar 3 GB ya, dimana saya hanya buka AIDA dan setting saja. Untuk sensor-sensornya juga udah lumayan, ada gyroscope-nya juga, dan multitouch-nya ini bisa sampai 10 sentuhan sekaligus. Untuk performa sehari-hari, buka tutup aplikasi, multitasking, dan jalanin banyak aplikasi terkini masih bisa untuk dinikmati, karena penggunaan UFS tadi. Bahkan fitur-fiturnya juga udah banyak, seperti jendela mengambang, game turbo, ruang kedua, aplikasi ganda, dan masih banyak lagi. Oke, jadi itulah review singkat Redmi Note 13 di video ini. Terima kasih udah mau nonton, jangan lupa komentar dan like. Terima kasih.